Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik review tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Muatan PPKN. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama yaitu menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu membantu orang yang sedang terkena musibah. Selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu bangga dan cinta produk dalam negeri. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu gemar menabung dan menghemat uang jajan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan, dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Perhatikan contoh teks berikut. Di sini ada teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dalam paragraf pertama terdapat ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Menentukan ide pokok pada gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Muatan IPA. Alat gerak manusia terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak aktif, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kemudian, alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama, ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor yang fungsinya untuk berenang. Yang kedua ada amfibi, alat geraknya kaki pada katak yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga ada reptilia, mempunyai alat gerak kaki pada buaya,
otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu, yang berfungsi berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat, burung, mempunyai alat gerak sayap pada burung kakatua dan kaki pada burung unta, yang berfungsi untuk terbang, berjalan, dan berlari. Dan yang kelima, ada mamalia, mempunyai alat gerak kaki pada kerbau, kelinci, sapi, dan kuda. Kemudian ada sirip pada paus dan lumba-lumba, yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang sebagai berikut. Tulang pada lengan manusia yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Selanjutnya, tulang pada kaki manusia yaitu ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Jenis-jenis otot manusia adalah sebagai berikut, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel di rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Penyakit atau kelainan pada alat gerak pasif atau tulang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Berikut ada contoh gambarnya. Gambar pertama adalah fraktura atau patah tulang, dan yang gambar yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh tampak membusungkan badan. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok, seperti huruf O atau huruf X. Osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal.
Muatan IPS. Letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, teman-teman, itu adalah letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dibagi menjadi dua macam, yaitu peta khusus dan peta umum. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Pulau Sumatera memiliki kenampakan alam Gunung Leuser, Dempo, Kerinci, Seblat, pegunungan Bukit Barisan, sungai, Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragiri. Keadaan alamnya memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya ada burung cemba, kenanga, dan sirih, dan faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki kenampakan alam Gunung Semeru, Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi, Lau, Kelut, dan Sumbing. Pegunungannya Kapur Selatan, sungainya Bengawan Solo, Cisadane, dan Citarum. Keadaan alamnya memiliki banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Floranya salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, sedap malam, dan faunanya banteng, macan tutul, dan ayam bekisar. Kalimantan. Kenampakan alamnya yaitu Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Keadaan alamnya sebagian besar wilayah ditutupi oleh hutan hujan. Floranya ada anggrek hitam, dan faunanya yaitu ada orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Sulawesi. Kenampakan alamnya yaitu Gunung Lempo, Bakang, Malino, dan Lokon. Sungainya Cenrana, Malili, dan Poso. Keadaan alamnya memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan baku. Floranya kayu eboni dan kayu damar, dan faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Muatan SBDP. Jenis-jenis gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Kemudian yang kedua yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Selanjutnya yang ketiga ada kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengandung tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Dan yang keempat ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Gambar cerita pada cover.
Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Unsur-unsur cover buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan kebutuhan buku, dan yang kedua tampilan atau desain. Contoh cover berdasarkan kebutuhan, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, cover buku pendidikan. Yang kedua, cover buku masakan. Dan yang ketiga, cover buku cerita. Cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Kemudian yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu mereview tema 1. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman 5 Granada yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.